Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang Sangkutors. Bagaimana nih keadaan teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua dan saya doakan ya buat kalian jadi orang sukses semua. Amin, mantap jiwa ya. Dan tetap ya kan kawan ya, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini. Dimana di kesempatan kali ini ya kalau kita lihat sih untuk kinerja dalam sektor cryptocurrency kali ini ya bisa kalian lihat sendiri dari market cap dia recover gitu kan sekitar 5%-an. Fair and Greed Index dia masih sama dalam kondisi ketakutan di area 47 dan kalau kita lihat untuk indeksnya altcoin ada persentase kenaikan 1 poin dari 17 ke 18 ya. Oke, apakah kalian udah pada running profit, udah mulai ada taking profit atau memang masih dalam kondisi sangkut? Ya, semoga buat teman-teman semua yang dalam kondisi sangkut ya lekas kejemput. Amin ya. Oke, coba kita lihat juga ya, Bro ya. Untuk sentimen dari meme coin dulu. Nah, dimana kalau kita lihat kan market cap meme coin juga naik tuh. Market capnya naik sekitar 11,52%. Volume juga naik sekitar 33,45%. Jadi secara overall naik ya. PP juga udah di kepala satu, Bro ya. Oke, mantap jiwa ya. Dan di sini sebelum kita lanjut disclaimer dulu ya, Bro ya, karena kita akan membahas perihal 3 altcoin yang notabene mungkin ya patut untuk kalian pantau gitu ya. Dan semoga saja 3 altcoin ini berbasis meme coin ya, Bro ya. Semoga saja ketiga altcoin ini memiliki kinerja baik di tahun 2025. Oke, kita langsung bahas satu per satu. Nah, yang pertama itu ada meme coin yaitu Oculus coin ya atau Oculus teman-teman ya. Dimana kalau kita lihat memang ya dalam 7 hari terakhir dia naiknya lumayan tinggi ya 70% bro. Dan dalam 1 hari terakhir 54%. Jadi dia masih strong power gitu ya. Powernya masih kuat. Jadi kalau kalian mau masuk nunggu dia retrace dulu gitu bro ya. Oke, kita lihat dulu dari segi marketnya. Kalau kita berbicara market, ya dia baru ada di Max, KuCoin, sama Crypto.com, Bitmart, Lbank, XT.com, dan ya dia belum listing juga ke Bybit ya. Kraken juga belum, terus dari Adbit juga belum ya, apalagi dari Binance. Kalau dia bisa ya salah satunya listing bro, tidak menutup kemungkinan ya untuk Useless ini bro ya dia bisa naik juga. Karena apa? Kita juga mengacu pada segi market cap. Market cap dia masih sangat bisa dikatakan ya cukup rendah ya di area 137 jutaan bro ya untuk market capnya. Dan kalau kita lihat untuk total supply kan dia ya kita bulatkan aja 1 miliar ya. Dia juga berbasis Solana bro ya, jadi dia meme coin berbasis Solana. Nah, jadi kalau kita mengacu pada Useless Coin ini, di mana ini adalah salah satu proyek berbasis meme coin ya, yang pada awalnya itu hanya mengangkat ironi dari dunia kripto ya, dengan menyebut dirinya yaitu Useless gitu bro ya. Jadi di sini ada beberapa utilitas ya daripada si token Useless ini, yaitu yang pertama, nah dia sebagai refleksi otomatis atau automatic reflection gitu ya bro ya. Jadi pemegang token akan mendapatkan apa ya? Bagian dari pajak transaksi lah ya, secara otomatis dalam bentuk token Useless juga ya. Jadi dia juga memiliki aplikasi Useless crypto apps ya, token burn otomatis juga. Nah, jadi ini menarik nih ya. Dari segi burn sebagian dari pajak transaksi digunakan untuk apa? Membakar token secara otomatis. Mengurangi apa? Supply tentunya bro ya. Terus dia ada mekanisme apa ya? Governance ya, governance oleh komunitas juga. Terus ada eksperimen gitu bro ya, eksperimen ekonomi lah ya, ekonomi terdesentralisasi dan integrasi DeFi dan likuiditas ya. Jadi itu ada beberapa kelebihan daripada meme coin ini bro. Jadi kalian bisa disclaimer lagi. Nah, yang berikutnya itu ada tutorial atau tut ya bro ya. Nah, dia harganya cenderung lebih murah ya. Oke, hari ini dia juga naik sekitar 30%-an bro. Jadi naiknya lumayan signifikan juga ya bro. Dan dia udah ada di Binance tentunya. Udah ada di Binance, Bitget, ya Max Global, Get.io, HTX, ya X yang besar udah masuk bro. Jadi sebenarnya masih ada harapan di mana Coinbase sama Robinhood. Ya kalau dia bisa listing aja di bulan ini atau di tahun ini ke Coinbase, tidak menutup kemungkinan nih token ini bakal grow up lagi gitu bro ya. Oke, terus kita mengacu pada market cap. Market cap masih sangat kecil bro, di bawah 100 juta malahan ya. Di bawah 100 juta. Kalau market cap bisa nyentuh di mungkin di 100 juta atau di area 500 jutaan bro, harganya pasti mantap jiwa juga ya. Untuk total supply itu di mana? Di 838 jutaan ya untuk maksimalnya di 1 miliar. Nah,
Jadi ada apa ya, utilitas lah ya dari token meme ini. Nah, sebagai apa? Jadi akses materi edukasi premium juga untuk TUT ini ya bro ya. Berikutnya adalah dia bisa apa ya, insentif belajar. Jadi pengguna itu dapat earn will alert. Bahasa Inggris itu susah ya bro ya. Yaitu mendapatkan token sebagai rewardnya, kurang lebih seperti itu bro ya. Ada voting dan ya partisipasi komunitas juga. Ada pembayaran untuk sertifikat ya. Akses ke webinar gitu teman-teman ya. Ada gamifikasi ya, gamifikasi proses belajar ya seperti itu bro. Jadi sebenarnya dari tut ini atau tutorial ini bro, ini cukup bagus juga ya. Tapi ya kalau kalian mau masuk tunggu dia sedikit refresh dulu gitu bro ya. Oke. Dan untuk token berikutnya itu ada Banana for Scale atau Banana 31 gitu bro ya. Nah harganya di area 0,012, dia naik sekitar 24 lagi 46 persenan bro ya. Dia naik 46 persenan. Nah terus kalau kita lihat dari segi marketnya, nah kalau kita lihat dari segi marketnya dia udah ada di Binance juga bro, Bitget, Cat.io, HTX, dan tentunya dia kayaknya belum ada di Adbit, belum ada ya. Terus kalau kita lihat Bybit juga belum ada. Oke, jadi masih ada peluang nih kalau dia bisa listing ke Bybit atau Adbit ataupun Coinbase dan Robinhood bro. Harganya pasti juga akan naik juga bro ya. Nah, jadi selain itu kalau kita lihat dari segi supply ya bro ya, kita lihat dari segi supply itu total supply-nya ada 10 billion ya. Untuk maksimal supply, oke, circulating supply udah 100% juga, market cap di 121 jutaan ya bro ya. Oke, terus kalau kita lihat apa ya kelebihan dari Banana ini. Jadi ada beberapa kelebihan dari Banana for Scale ini bro ya kan. Yang pertama, dia bisa memberi referensi ukuran visual sample gitu ya. Jadi ini pisang ya, jadi patokan yang familiar juga, mudah dipahami oleh siapa saja tanpa ada apa ya, tanpa adanya alat ukur resmi, kurang lebih seperti itu bro. Nah kelebihan berikutnya itu adalah elemen humor dan memografi juga ya. Ada tools estimasi santai juga bro. Ada budidaya budidaya lagi ya, apa ya, budaya gitu ya, budaya internet dan semangat komunitas. Nah, pamer standar ukuran tidak resmi. Jadi beberapa situs bahkan membuat banana rules ya dan kalkulator konversi banana unit sebagai humornya ya. Jadi dia masih cenderung apa ya, use case-nya atau utilitasnya belum begitu nonjol di dunia nyata gitu, tapi dia cukup bagus, dari basis komunitasnya juga cukup kuat ya. Ya dia berada di jaringan Binance Smart Chain bro ya, berada di jaringan Binance Smart Chain. Oke, dan dia udah ada di Binance juga ya. Semoga saja dari ketiga meme coin ini salah satunya ada yang meledak lebih dulu. Jadi ini tiga meme yang menurut saya patut kalian perhatikan ya. Kalian disclaimerkan kembali, kalian riset kembali, cocok silakan disikat ya, kalau nggak cocok ya udah bro ya, cari altcoin lainnya ya. Intinya tetap disclaimer. Oke, jadi mungkin ini dulu, semoga bermanfaat, tetap semangat dan salam cuan.